Hai guys, welcome back to Agnes Production. Hey. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Selamat datang lagi, terima kasih masih setia di Agnes Production. Terima kasih untuk semuanya. Dan ya, oke guys, untuk video kali ini itu sedikit berbeda sama video-video lainnya karena setelah saya berpikir yang sangat panjang, saya mau membagikan pengalaman-pengalaman saya selama saya nge-YouTube. Boleh nggak sih? Boleh kan ya? Walaupun channel saya belum dimonetize sama YouTube guys. Saya belum dapat konfirmasi dari YouTube kalau channel saya sudah bisa masuk iklan. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, sebelum semuanya itu terjadi, saya mau membagi informasi atau membagi pengalaman-pengalaman yang saya dapat selama saya nge-YouTube. As you know guys, bahwa YouTube saya itu sudah banyak konten, jadi mau itu ngevlog, mau itu tutorial, mau itu nyanyi, mau itu parodi juga ada, mau itu lagi ya, banyak pokoknya saya punya konten itu. Sampai ada juga saya pernah ASMR, cuma itu baru 1 kali karena saya belum sempat lanjutin ASMR yang berikutnya karena Mbak Corona sudah duluan datang, jadi persediaan di gudang menipis guys, kalian paham kan? Jadi kita tunda dulu yang itu yang makan-makan itu, lagian itu bikin kita menjadi sedikit melebar ya kan, jadi kita cutkan dulu. Oke, lanjut. Ya, di video kali ini guys, saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian semua. Mungkin kapan saya nge-YouTube, kemudian alasan saya apa, kemudian aplikasi atau aplikasi apa yang saya pakai untuk ngedit video kayak gitu guys. Jadi untuk pertama di episode ini itu dulu ya guys ya. Nanti selanjutnya saya akan buat ke episode berikutnya tentang yang selanjutnya. Oke, tarik nafas dulu supaya aman. Sorry ya, sini kan ceritanya rambut saya keribo, jadi ya segini-gini supaya agak enak dipandang, karena kalau enggak nanti ya kayak gembel gitu. Oke, mulai dari awal. Kalau teman-teman mau nonton silakan nonton video ini, jangan di skip ya. Oke, pertama-tama saya nge-YouTube itu subscribe dulu. Yang belum subscribe dulu. Jangan lupa nyalain notifikasinya dan like video ini. Dan kalau teman-teman mau bisa share ke sosial media yang teman-teman punya, FB dan sebagainya, supaya banyak yang bisa tahu tentang Agnes Production. Apa yang dibagikan, tips semuanya. Guys, jadi cerita awal saya mulai nge-YouTube itu di tahun kayaknya cerita gitu kayak seolah-olah saya sudah jadi YouTuber terkenal dan channel saya sudah monetize, jadi saya mulai nge-YouTube padahal channel pun belum dimonetize. Ya ampun, Tuhan cepatkanlah semua itu, amin guys. Oke, jadi saya mulai nge-YouTube tuh guys pada akhir bulan Januari dan awal-awal Februari gitu, tahun 2018. Nah, dan itu saya masukin video dulu sebelum saya masukin permohonan ke Google AdSense. Jadi kalau kalian mau YouTube kalian itu menghasilkan, sebenarnya semua uang yang didapat itu bukan dari YouTube guys. YouTube itu hanya media, dan yang bisa menghasilkan uang itu ialah Google AdSense. Jadi kita dapat uang itu dari Google AdSense. Nah, kalau kalian mau supaya YouTube kalian bisa dimonetize, itu kalian mesti setelah membuat channel, kalian mesti berkoordinasi atau berhubungan atau melakukan satu pendaftaran gitu dengan yang namanya Google AdSense. Nah, aku tuh masukin video bulan Januari kalau nggak salah ya. Itu video pertama saya tuh, kalau nggak salah kalian bisa lihat video paling bawah. By the way, ini video ke-500. Video saya 500 nih guys. Makanya saya buatin video ini karena pas video saya genap 500 video dari semenjak saya masukin video di tahun 2018. Bayangkan segitu banyaknya video yang saya masukin dan saya belum dapat monetize sampai saat ini. Kembali ke laptop. Nah, saya itu masukin video. Itu pertama tuh video saya tuh video Small, saya nyanyi pakai aplikasi Small. Nah, otomatis itu kena copyright kayak kan guys. Cuma kesini saya sudah boleh banyak berani ngevlog atau apapun itu. Dan video saya mulai bertambah-tambah, dan kebanyakan saya tuh buat itu tutorial make up
sama ngevlog kayak gitu kan guys ya. Nah, alasan saya buat YouTube itu karena pertama saya nonton orang-orang yang bisa menghasilkan uang lewat YouTube gitu guys, dan kebetulan di 2018 tuh kayaknya di Sorong, tempat saya tinggal saat ini, kota Sorong, Papua Barat, itu YouTuber itu masih sedikit banget, bahkan hitung jari kalau nggak salah. Iya, sepertinya tuh gitu guys, karena saya yakin dan percaya pada tahun 2018 itu belum ada YouTuber Sorong yang besar gitu, maksudnya yang ya, just punya subscriber sudah mungkin puluhan ribu, karena saya perhatikan juga kayaknya ada, tapi itu pun dihitung jari, dan itu pun subscriber mereka tuh baru sedikit. Nah, di situ tuh saya niat banget nih ya bikin ini, dan ya promo sana sini, masukin FB, masukin Instagram ya kan, sana kemari, bahkan saya mendapat subscriber itu kadang tuh dengan hal yang yang curang, contohnya kayak buat akun-akun fake gitu kan ya, tuh subscribe akun sendiri kayak gitu. Kemudian dulu kan kita masih aktif di Paduan Suara kampus kan, saya nge-YouTube dari waktu saya waktu akhir-akhir saya mau selesai kuliah gitu. Itu tuh teman-teman saya Paduan Suara tuh suka diancam kan, pelatih saya Kakak Hendra yang suka dengan saya itu kan pelatih, jadi kadang tuh kita suka bilang, hey kalian subscribe channel Agnes Production gini, sampai semua orang yang kita ketemu, bahkan untuk kayak choir di Agustinus, di setiap choir yang kita datangi, kita latih di situ tuh pasti kita suruh untuk subscribe channel Agnes Production. Kalau ingat jadi malu guys ya. Tapi ya itu guys, suka dukanya untuk mencari subscriber itu sungguh mati guys. Dari 1 ke 100 subscriber itu susahnya luar biasa. Subscriber naik dari 1 sampai ke kayak tiba-tiba 20, 30 itu kayaknya udah bangga banget ya. Tapi mau naik ke 100 itu susahnya minta ampun guys, susah banget. Dan akhirnya pada saat saya punya subscriber sudah capai 100 kalau nggak salah, itu kesini itu sudah mulai naik, walaupun dalam sehari itu naiknya dalam sehari malah nggak ada yang subscribe, kadang nanti dalam 2 minggu baru bisa naik 2 atau 3 subscriber gitu guys, kayak menangis kayak gimana. Padahal tuh video tiap hari kayak upload, saya tuh hampir tiap hari tuh upload video gitu guys. Dan pada saat saya punya subscriber sudah mencapai 500, itu saya juga sempat buat video ucapan terima kasih kayak gitu kan ya. Nah di situ mulai cepat perkembangan subscriber itu cepat naik. Saya juga sempat nonton di beberapa ini kan ya, youtuber kalau sudah mencapai angka-angka segitu tuh akan lebih cepat kita naiknya subscriber kita, karena dengan sendirinya YouTube juga kadang membantu kita untuk share kita punya video atau menampilkan kita punya video di tempat-tempat tertentu gitu. Dan pengalaman yang saya dapat tuh guys kayak gini. Contohnya saya dengan channel saya ini kan, saya pakai HP, kemudian saya pergi ke satu tempat gitu, contohnya saya dari sini saya ke saya di Aimas, terus saya ke Kampung Baru. Nah kalau saya sering berada di daerah Kampung Baru itu, dan saya sering buka saya punya channel di sana, sekedar buka nonton itu tanpa disadari orang-orang yang di bagian Kampung Baru sana itu, ya setidaknya ada beberapa orang yang waktu mereka buka beranda itu keluar saya punya channel guys gitu. Jadi lokasi atau tempat kita berada juga itu bisa menentukan kita punya video keluar di orang punya beranda gitu guys. Jadi kalian kalau ini tips untuk teman-teman yang baru memulai untuk nge-YouTube nih, teman-teman mesti rajin pergi ke tempat-tempat keramaian. Nah nanti kalau teman-teman sering ke sana, dengan sendirinya nanti kalian teman-teman punya YouTube itu akan keluar di beranda di beberapa orang. Itu membantu loh guys, walaupun cuma 1-2 orang, tapi itu sangat membantu banget. Oke, itu sampai di mana ya? Sampai di subscriber yang sudah 500 ya. Itu tuh aku rajin banget buatin video guys, pokoknya apapun videonya, sampai malam tuh nggak bisa tidur karena mikirin besoknya buat konten apa ya, dan sebagainya. Nah berikutnya pada saat sudah 500 kan sudah mulai gampang, udah mulai naik. Dan saya tuh punya subscriber tuh lama banget naiknya guys, karena karena posisinya saya punya saya tuh tidak tahu selak kan gini guys, di video di YouTube itu ada beberapa selak yang mesti kita tahu supaya kita punya YouTube itu cepat dinonton orang atau sering muncul di beranda orang kayak gitu guys. Dan nanti saya akan buat video berikutnya bagaimana caranya. Untuk setting saya cuma mau nge-share aja, kan ini panjang banget jadinya nanti ya, suka duka saya selama di YouTube, terus sama aplikasi apa yang saya pakai, alasan saya untuk
nge-YouTube dan sebagainya gitu guys. Oke, itu sampai 500 tadi sudah mau naik sampai sekarang saya punya subscriber sudah 2100, puji Tuhan. Dan saya punya jumlah ini guys, jumlah jam tayang. Jadi per tahun 2017 tuh kan YouTube sudah mengeluarkan ini kan ya guys, mengeluarkan satu peraturan, yaitu kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton, 4000 jam tonton, baru kita punya video itu bisa di-approve sama Google AdSense. Itu pun kita pasti masukin permohonan. Jadi kita nanti kalau pas sudah genap semuanya, dua-dua itu sudah terpenuhi, si YouTube nih kirim email nih kan ya. Nah, email itu yang nanti kita isi untuk masukin permohonan, kita kirim lagi ke mereka, dan baru kalau mereka setuju, kalau ya iklan masuk, kalau enggak ya enggak. Tapi itu pada saat mereka sedang ngecek itu, mereka lihat lagi tuh semua video-video kita, apakah video kita melanggar atau tidak, apakah video kita pernah kayak macam re-upload atau tidak dan sebagainya. Itu sedih banget. Terus kita punya video tuh kena copyright atau tidak, itu semua itu akan ditinjau sama YouTube guys. Sungguh susah banget menjadi YouTuber nih. Nah, dan sekarang subscriber saya sudah 2100, dan mudah-mudahan secepatnya akan dikirim email dari Google AdSense YouTube, dan saya bisa membalas email tersebut dan secepatnya dimonetize. Doakan ya guys. Oke, itu sudah bagian yang keberapa tuh? Itu alasan saya. Bukan. Oh, itu yang saya nge-YouTube dan sebagainya. Sorry guys ya. Oke, lanjut guys. Dan berikutnya, aplikasi yang saya pakai selama saya nge-YouTube, dari pertama saya nge-YouTube sampai saat ini guys, itu ada 2 aplikasi. Yang pertama Viva Video, yang kedua KineMaster. Nah, 2 aplikasi ini, ini saya belajar tuh pertama dari Viva Video. Aplikasi Viva Video itu gampang guys, gampang banget. Saya ini kan orangnya dulu tuh gaptek, cuma saya tuh bukan gaptek banget sih guys. Kalau kayak ngedit, kalau kayak laptop itu bisa, notebook, cuma kayak macam edit itu kayak males atau gaptek gitu kan. Tapi pas saya kenal Viva Video ini gampang, dia punya itu tuh malah kayak sambil ngajarin kita bagaimana caranya kita membuat video gitu. Jadi kita bisa sambil belajar gitu guys untuk Viva Video. Cuma kelemahannya Viva Video itu dulu ya, itu dia nggak bisa dibuat kayak landscape kayak gini. Jadi landscape-nya tuh kayak ada batas tengah gitu. Jadi sini hitam baru tengah gitu, kayak itu tidak sempurna kayak gini kan, lebar gitu. Nah, itu kelemahannya untuk Viva Video. Dulu saya nggak tahu, sekarang mungkin sudah diperbarui, jadi mungkin sekarang udah bisa karena saya sudah nggak pakai itu lagi, udah lama banget guys. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini masukkan aja sih untuk teman-teman yang mau menggunakan aplikasi, bagusnya menggunakan aplikasi yang kedua ini, yang KineMaster. Nah, kenapa saya pakai KineMaster? Karena semakin kesini tuh Viva Video bagus sih guys, cuma terbatas. Juga berbayar kan gitu. Semua aplikasi berbayar sih, cuma waktu itu saya rasa Viva Video tuh stuck di situ aja, kayak mentok di situ. Saya mau apa sih? Sampai saya pikir dulu. Pokoknya saya mau berimajinasi lagi, mau menambah, kayak macam mau ya kayak gitu. Teman-teman paham kan? Sorry ya, saya agak sedikit ini jadi karena semalam gitulah. Tapi terbatas sepertinya. Jadi saya buka-buka YouTube kan, cari aplikasi apa lagi yang gampang dan bisa membuat kita tuh kalau berkreasi tidak terbatas gitu, masih bisa lebih baik kayak gitu lah. Nah, dan saya dapatilah itu guys, KineMaster. Pertama kalau pakai KineMaster ini guys, memang pertama sedikit ribet sih guys kalau baru pakai. Tapi kalau kalian sudah belajar dari Viva Video, pertama sudah tahu ngedit di Viva Video, nah kalau masuk ke KineMaster itu sudah gampang guys, sudah kayak penyesuaian gitu. Jadi oh ya, kayaknya pernah dapat di sini, oh kayak gini. Jadi gampang untuk kita memulai di KineMaster gitu guys. Jadi teman-teman jangan takut kalau mau pakai KineMaster tapi sudah pernah ngedit sebelumnya di Viva Video, atau sorry guys, kaki kram, sudah pernah ngedit video di aplikasi yang lain, itu KineMaster itu sudah lebih gampang karena mereka kan semua pasti mirip-mirip kan ya, kayak gitu. Dan saya lagi taruh dia punya link KineMaster di bawah nih guys, supaya kalau kalian mau download silahkan. Dan yang saya kasih ini itu yang nggak berbayar guys, bukan nggak berbayar, yang nggak ada dia punya tanda air
kayak gini kan, saya nggak ada tanda air. Tapi kalau kalian lihat saya punya video-video yang dulu banget itu, saya masih pakai KineMaster yang ada tanda airnya. Tapi sekarang sudah tidak, puji Tuhan. Nah, ini saya kasihkan di bawah ya linknya. Itu pun saya dapat dari saya punya anak murid waktu itu. Mungkin dia ngeliatin saya punya video tuh, kok masih pakai tanda air. Dia bilang, Miss kayaknya bagusnya pakai yang ini deh, ini tuh nggak ada tanda airnya gitu. Dan aplikasi KineMaster tuh bagus guys. Saya nggak di endorse sama KineMaster. KineMaster tolong kalau nonton ini endorse dong. Bagus banget itu aplikasi itu karena dia bisa buat kita tuh berekspresi dengan video kita tuh lebih luasa, terus banyak pilihannya. Terus kalau kita kekurangan lagu atau kekurangan gambar atau apapun itu, kita bisa download, ada dia punya kios gitu. Nanti video berikutnya saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana caranya mengedit video pakai KineMaster ya guys ya. Nanti saya akan share untuk teman-teman juga bagaimana caranya mengedit, bagaimana cara kita untuk menambah kita punya koleksi musik. Dan enaknya tuh di KineMaster guys, musik-musiknya itu semua tidak copyright. Jadi memang mungkin sudah dibeli dari pihak KineMaster, jadi tidak berbayar. Jadi kita bisa pakai musik-musik dia tuh tanpa berbayar, karena ada beberapa musik yang mesti berbayar lagu karena copyright gitu guys. Oke, itu saja yang mau saya bagikan guys untuk teman-teman yang baru mau mulai untuk nge-YouTube. Gini kan teman-teman, di zaman corona seperti ini tuh bagusnya teman-teman berkarya deh, karena dunia sekarang kan, tadi kita baru saya kan ikut sembahyang dan dengar kita punya pemimpin sampaikan bahwa sekarang itu sudah masuk ke era digital guys. Jadi teman-teman harus banyak berkarya buat sesuatu yang bisa nantinya berguna buat teman-teman di masa depan. Dan bersyukurlah kalau macam teman-teman sudah mulai untuk mau jadi YouTuber mau jadi pokoknya cari sesuatu yang berguna, karena sekarang ini tuh serba terbuka semua guys. Mau dari internet, mau dari apapun itu tuh semua serba terbuka dan gampang untuk diakses diakses. Jadi teman-teman bisa berkreasi sebagus mungkin, seini mungkin, supaya teman-teman bisa menghasilkan sesuatu yang berguna nantinya untuk 5 tahun ke depan kayak gitu guys. So saya dengar firman tadi tuh, makanya saya langsung buat video ini supaya memotivasi lagi teman-teman untuk membuat video untuk menjadi YouTuber. Mungkin yang mau jadi YouTuber, hai, salam kenal ya untuk semuanya, dan semangat terus dalam membuat video. Dan saya mau kasih masukan, kalau kalian teman-teman mau buat video, usahakan lah teman-teman dalam sehari itu teman-teman upload 1 video, usahakan minimal, kalau tidak ya minimal 2 hari 1 video, karena itu membantu loh teman-teman, sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan subscriber. Apalagi kan persyaratannya harus 1000 subscriber toh. Kalau teman-teman upload setiap hari 1 video, minimal 2 hari 1 video, itu sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan subscriber. Dan satu lagi, kalau teman-teman bikin video, usahakan yang semenarik mungkin. Kalau mungkin teman-teman tinggal di daerah yang mungkin belum dikenal orang tapi mempunyai sumber daya alam yang baik kayak gitu, ya teman-teman bisa sambil ngevlog kayak gitu. Terus usahakan kalau bikin video ini teman-teman, karena kan kita mesti 4.000 jam tayang kan, 4.000 jam tonton. Nah, usahakan buat video itu di bawah di atas 10 menit lah guys. Jangan cuma 4 menit atau 5 menit, karena sayang banget kalau untuk satu video dibuat 4 sampai 5 menit. Kecuali mungkin dalam satu hari teman-teman upload 2 video yang dalam video itu ada 4 sampai 5 menit. Nah, itu boleh. Tapi kalau teman-teman cuma upload satu video dalam 2 hari, usahakan itu 10 menit. Ya, 10 menit. Pokoknya paling mentok 10 menit. Paling mentok 10 menit, bisa lebih daripada itu. Karena supaya kita punya jam tonton itu semakin banyak. Gitu. Oke guys, saya udah bicara agak lama nih kan guys. Nanti saya akan buat part keduanya, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman. Maaf kalau macam ada kekurangan, dan maaf guys, saya bukannya mau menyombongin tentang saya punya subscriber sudah 2000 atau saya punya jam tayang sudah segini. Saya sudah bilang ya, cuma saya mau memberi semangat buat teman-teman. Memang agak susah sih guys jadi YouTuber, apalagi dengan peraturan YouTube yang sekarang. Tetapi kalau kita semangat pasti bisa guys, pasti bisa. Saya pun nggak kepikiran kalau bisa dapat 2000 subscriber sampai tahun ini, dalam jangka waktu 2 tahun. Ini video saya yang ke-500. Tapi kalau kita berusaha dan bisa, pasti bisa. Memang satu ketika kita akan dapat masa dimana yang kita mentok, aduh kayaknya saya pernah juga gitu, berapa minggu nggak upload video karena sudah mentok nih, aduh mau lanjut nggak sih, karena penontonnya gitu-gitu aja, terus
jam tayangnya nggak bertambah dan sebagainya kayak gitu guys ya. Tapi tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, teman-teman pasti bisa. Oke, nantikan video berikutnya ya guys. Nanti berikutnya saya akan kasih lagi yang lebih daripada ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akan Production, bye bye.